Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Faedah malam, kita akan membahas masih akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana perhatian Islam terhadap orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, cacat akalnya, atau mungkin cacat fisiknya. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka? Dan inilah gambaran dari keindahan Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari pembesar-pembesar Ansar. Dia memiliki sebuah ladang, dan di ladang itu ada seorang laki-laki yang sedang sakit. Karena lamanya sakit sehingga laki-laki itu menjadi kurus kering, bahkan tidak sanggup untuk berjalan. Tiba-tiba kemudian masuk seorang wanita jariah ke dalam kebun dan berjumpa dengan laki-laki sakit itu. Tiba-tiba dua orang ini berzina di kebun itu. Kemudian sahabat mengetahui perzinahan keduanya. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, cambuklah laki-laki itu mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kami cambuk dengan 100 kali sambukan anak muda itu, sementara kondisi dia sedang sakit, tentu dia akan mati, wahai Rasul. Dia tidak akan sanggup dengan 100 cambukan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu itu nibihi, datangkan laki-laki itu kepadaku. Maka akhirnya kemudian laki-laki itu dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul memandang laki-laki itu yang dipapah, yang sedang sakit, tapi dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebuah kasus kalau sudah sampai ke hakim, maka tidak bisa dibatalkan. Tetap harus ada hukuman hudud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak muda itu, raqalahu, tiba-tiba hatinya lembut. Tidak tega untuk menghukumnya, tapi bagaimanapun syariat Islam harus ditegakkan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kumpulkan 100 lidi kurma, kemudian ikatlah menjadi satu ikatan dan pukullah satu kali, maka itu sama dengan 100 kali cambukan. Lihat bagaimana Nabi SAW tetap menegakkan hukum syariat, karena hukum had dalam Islam itu hakikatnya bukan lita'dhib, bukan untuk menyiksa, tetapi litahdib wa tarbiyah, untuk mendidik dan menyadarkan manusia. Yang ingin saya katakan bahwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut dengan laki-laki yang sakit, padahal dia melanggar dan berzina, dan harusnya dia mendapatkan hukuman 100 kali cambuk. Tapi Nabi SAW bukan hanya ingin menegakkan syariat Islam di satu sisi, tapi di sisi lain juga Nabi SAW tahu bahwa laki-laki tersebut adalah orang sakit. Kalau seandainya dipaksakan kemudian dicambuk layaknya
orang-orang yang melanggar tentu dia akan meninggal. Ini menunjukkan bahwa Rasul memiliki perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki keterbelakangan. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang kata rawi hadis mengatakan la aqlalah. Wanita ini tidak punya akal, artinya gila. Menghadap Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, li ilaika hajah. Aku memiliki hajat kepadamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, kalau begitu tentukan jadwalnya, aku akan datang kepadamu. Akhirnya kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, dengan kesibukan Nabi SAW, seorang pemimpin, baik pemimpin umat, pemimpin rumah tangga, pemimpin dakwah, banyak urusan, tapi dia menyempatkan diri untuk datang kepada wanita gila, kemudian ngobrol sampai puas. Kemudian Nabi SAW meninggalkan wanita itu. Begitulah Nabi SAW berikan perhatian hatta kepada orang yang tidak punya akal. Mungkin bahasa kitanya sampai kepada ODGJ. Padahal kita lihat di masyarakat, terkadang kalau ada orang gila, terkadang di antara kita ada yang mencemooh, di antara kita yang merendahkan, merasa jijik, merasa takut, dan begitu seterusnya. Terkadang kita melihat sebelah mata. Padahal Nabi SAW Sayyidul Awwalin wal Akhirin, manusia yang terbaik yang berjalan di permukaan bumi, memberikan perhatian khusus kepada orang gila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang wanita memiliki penyakit ayan. Apabila datang penyakitnya, maka dia tidak sadar, terkadang tersingkap auratnya. Wanita ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakash. Rasul, aku ini terserang penyakit ayan. Kalau seandainya penyakit ini datang kepadaku, maka aku tidak sadar, terkadang menyingkap-nyingkap auratku. Berdoalah kepada Allah untukku, wahai Rasul, agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka Nabi SAW ketika itu memberikan dua pilihan kepada wanita ini. Baik, aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Tetapi aku berikan pilihan lain, wala in sabarti walakil jannah. Tapi kalau engkau ingin sabar dengan penyakitmu itu, maka aku pastikan engkau masuk surga. Tentu surga tidaklah sebanding dengan penyakit yang dideritanya. Karena orang yang masuk surga sekali celupan saja sudah menghilangkan keberitaan seluruh dunia. Maka wanita ini mengatakan, kalau begitu saya sabar wahai Rasul. Saya tidak akan meminta agar penyakitku disembuhkan, akan tetapi mintalah kepada Allah apabila penyakitku datang, jangan sampai aku menyingkap-nyingkap auratku. Akhirnya Rasul pun berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan. Apabila datang penyakit ayannya, dia tidak menyingkap lagi auratnya, dan begitulah dia mengalami sakit ayan sampai wanita ini meninggal dunia, dan dia mendapatkan janji yang dijanjikan Rasul kepadanya. Begitulah Nabi SAW memberikan perhatian khusus kepada orang yang ada keterbelakangan mental, cacat fisiknya atau cacat akalnya. Karena memang Islam itu memandang manusia memiliki kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Itban ibn Malik radhiyallahu anhu. Orang yang sudah tua dan mengalami kebutaan. Dia datang dengan pembantunya yang memapah dia menemui Nabi SAW. Kemudian Itban ibn Malik mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sudikah engkau datang ke rumahku dan engkau salat di rumahku? Aku ingin menjadikan rumahku adalah tempat salat, dan engkau yang memulainya. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun menjadwalkan untuk datang ke rumah Itban ibn Malik, seorang yang sudah tua, buta, miskin. Tapi Rasul menyempatkan diri datang ke rumah Itban ibn Malik. Diajaknya Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Kemudian berkunjung ke rumah Itban ibn Malik. Sesampainya di rumah, kata Rasulullah, wahai Itban, di mana aku harus salat? Kata Itban, sebelah sini wahai Rasul. Maka Rasul pun kemudian salat, dan di belakangnya Abu Bakar dan Umar, dan juga keluarga Itban ibn Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah.
Di tengah-tengah kesibukan Rasul masih menyempatkan diri untuk datang ke rumah Itban ibn Malik, orang tua yang sudah buta. Bahkan juga Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, salah seorang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 4 muadzin Rasul setelah Bilal, kemudian Abi Mahdzura, Sa'ad Al-Qaradi, Maula Ammar ibn Yasir, maka yang keempatnya adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adzan di Masjid Nabawi setelah adzannya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu.